Perkenalkan, nama saya Asniar, kelas 2G NIM 1054011119421. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Sebelumnya, apa sih itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini dapat terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa banyak pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Dan ketiga, kesimpulan. Bagian simpulan berisikan simpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Simpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri atas satu bab. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu reproduktif, tidak ambigu, tidak dekoratif, tidak emotif, menggunakan kata baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat dekoratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, dan menggunakan kalimat efektif. Pertama, reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus dapat langsung memahami konten dari karya ilmiah. Kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu langsung diterima oleh pembacanya. Tiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa dan kata baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan simpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Ketujuh, terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya. Bersifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Suatu karya ilmiah setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecenderungan subjektivitas. Dan terakhir, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah
itulah tadi penjelasan mengenai pengertian karya tulis ilmiah, struktur, dan jenis-jenis karya tulis ilmiah.